Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Melodiana, mahasiswi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2017. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mikro, materi getaran harmonik sederhana. Selamat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, Bu. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya, Meli ya? Iya, Bu. Oke, Meli pimpin doa dulu, nak. Baik, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Meli Asmariasi, Hadir, Bu. Hamito Bunga, Hadir, Bu. Takia Prilika, Hadir, Bu. Yora Ida Lestari. Saya Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, waktu Ibu lewat ke kelas kalian, Ibu itu melihat ayunan. Nah, ayunan itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita keluar dulu, kita ke tempat ayunan itu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita keluar. Ah. Ini ayunan yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau naik ayunan? Ayo, Bu. Oke, Meli sama Hami silakan duduk, nak. Nah, coba lakukan apa yang Ibu suruh. Coba kasih gaya pada ayunan itu. Ayunan. Gaya. Ayunan. Nah, pertanyaannya, pada saat kita memberikan gaya, saat kita memberikan ayunan pada ayunan, apa yang terjadi ayunannya? Dia bolak-balik. Nah, bolak-balik. Nah, mengapa sih saat kita memberikan gaya pada ayunan ini, maka geraknya bolak-balik? Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai getaran harmonik sederhana. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kelas ya. Ini kita akan belajar mengenai getaran harmonik sederhana. Disingkat dengan GHS ya. Nah, dari percobaan yang tadi kita telah lakukan, pada saat kita melakukan naik ayunan dan kita memberikan gaya pada ayunan itu, maka apa yang terjadi? Ayunannya akan bolak-balik. Nah, mengapa sih hal itu dapat terjadi? Nah, nanti akan kita pelajari dari materi ini mengenai getaran harmonik sederhana. Nah, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan tadi, Ibu minta kalian melakukan diskusi kelompok tentang apa sih pengertian dari getaran harmonik sederhana ini. Oke, sekarang pasangan ya, berpasang-pasangan untuk melakukan diskusi kelompok sesuai dengan tata duduk. Oke, sekarang Ibu kasih waktu kalian dalam waktu 2 menit untuk mendefinisikan apa sih pengertian getaran harmonik sederhana itu. Oke, mungkin dari gayanya, mungkin dari apa ya, gerakannya gimana? Diskusikan apa pengertian dari getaran harmonik sederhana ini. Oke ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Ya, Bu. Oke, kalau misalnya sudah diskusi kelompok, Ibu minta perwakilan yang kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa sih pengertian GHS ini menurut kelompok kalian. Oke, sekarang kita mulai dari Ibu Asan ya, dari kelompok 2. Saya, Bu. Oke, maju. Untuk kami mulai maju dari kelompok 2. Oke, sekarang kami sudah melakukan diskusi kelompok kan? Ya, Bu. Nah, sekarang jelaskan kepada teman-teman apa sih pengertian getaran harmonik sederhana ini berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi. Baiklah, jadi teman-teman, berdasarkan percobaan tadi itu, hasil diskusi kami itu bahwa getaran harmonik itu adalah getaran yang geraknya itu bolak-balik. Oke.
Getarannya bolak-balik. oke, tepuk tangan dong buat Hamito dari kelompok 2. Jadi tadi kan menurut Hamito, getaran harmonik sederhana itu merupakan apa tadi? Geraknya bolak-balik, Bu. Geraknya bolak-balik. Nah, selanjutnya dari kelompok 1. Perwakilannya maju, Pak Ibu. Oke, maju. Bagaimana kelompok 1 sudah melakukan diskusi kelompok? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 gilirannya untuk mempresentasikan kepada teman-teman apa itu getaran harmonik sederhana berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi. Baiklah teman-teman, berdasarkan percobaan yang kami lakukan dan kami diskusikan tadi bahwa GHS atau gerak harmonik sederhana merupakan gerakan yang bolak-balik dan pada saat tertentu dia kembali lagi ke posisi semulanya. Oke, jadi gerakannya bolak-balik dan kembali ke posisi semula. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Jadi, menurut kelompok 1 yang diwakilkan oleh Meli bahwa ada tambahan. Tadi kan kami itu mengatakan hanya geraknya bolak-balik. Tapi ada tambahan dari Meli bahwa GHS ini merupakan gerakannya bolak-balik dan kembali ke posisi ke awal. Oke. Ada tadi pertanyaan Ibu, mengapa sih ayunan dapat bolak-balik? Nah, jadi ini pengertiannya sudah benar. Jadi, getaran harmonik sederhana itu ini merupakan gerakan periodik. Oke. Jadi getaran harmonik sederhana ini termasuk ke dalam gerak periodik atau gerakannya bolak-balik. Sama seperti tadi kita melakukan ayunan tadi, saat kita memberikan gaya pada ayunan itu, maka apa yang terjadi ayunannya? Gerakannya bolak-balik. Dan dari gerakan bolak-balik ini maka ada siklus. Apa sih siklus ini? Kembali ke awal. Tapi muncul pertanyaan kita, kok bisa sih ayunan itu bolak-balik? Ingat, cara terjadinya GHS, cara terjadinya getaran harmonik sederhana, ya, ini ingat ya, adalah adanya gaya pemulih. Atau bisa singkat dengan FP. Apa itu gaya pemulih? Jadi gaya pemulih adalah gaya yang kerjanya berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Jadi misalnya seperti ini, ada sebuah pegas, Ibu memberikan gaya ke kanan. Lalu ingat, gaya pemulih ini arahnya selalu berlawanan. Jadi saat Ibu memberikan gaya ke kanan, maka gaya pemulihnya kemana? Kiri, Ibu, ke kiri. Jadi ingat, karena posisi arahnya berlawanan, maka nilai dari gaya pemulih bernilai negatif. Ingat ya, gaya pemulih itu bernilai negatif karena arahnya berlawanan. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari GHS sendiri, maka kita akan mempelajari mengenai persamaan di GHS. Oke. Ada 3 persamaan dari GHS yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang posisi. Yang kedua itu kecepatan. Dan yang terakhir itu adalah percepatan. Oke, Ibu hapus dulu ya blackboardnya. Oke, jadi persamaannya ada 3. Tadi apa? Posisi. Yang kedua, kecepatan. Dan yang ketiga, percepatan. Oke, sekarang kita masuk ke posisi. Posisi pada GHS ini bisa kita buat seperti ini. XT sama dengan A sin omega T. Dengan A merupakan amplitudo, dan omega ini apa? Ada yang tahu? Kecepatan sudut.
bisa kita tuliskan omega sama dengan 2 pi r. Oke. Dan T di sini ini merupakan waktu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui posisi, maka kita akan mempelajari tentang kecepatan. Bagaimana cara kita mencari kecepatan kalau sudah misalnya sudah diketahui posisinya? Jadi kecepatan itu merupakan turunan pertama dari dan turunan pertama dari posisi. Oke, kita buat ya. Jadi kecepatan turunan pertama. Jadi dx per dt. D-nya apa X-nya apa Nana? Sin omega t. Sin omega T. per dt. Oke, sekarang kita misalkan dulu. Omega T kita misalkan menjadi U. Misal omega T sama dengan U. Maka persamaannya bisa Ibu tulis seperti ini. Bisa? Oke, sekarang ke sini. Ulang ya. D per dt A sin U. Maka bagaimana cara mencarinya? Pertama, seperti ini kan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi cara mencari kecepatan ini, mari kita turunkan ya. Apa sih fungsi X-nya? A sin U. Kita turunkan terhadap DU. Lalu D, apa sih U-nya tadi kita tentukan? U-nya kan omega T. Jadi D omega T terhadap dt. Oke. A langsung turunkan. A sin U turunannya adalah cos U. Oke, sekarang kita turunkan yang omega T-nya. Kita turunkan omega T terhadap D adalah Omega. Maka bisa kita tuliskan turunannya adalah omega A cos U. Apa itu U? Yang tadi kita misalkan U adalah omega T. Jadi bisa dituliskan di sini omega A cos omega T. Inilah persamaan untuk mencari kecepatan. Tadi kata Ibu kita akan mempelajari 3 persamaan: posisi, kecepatan, dan percepatan. Oke, sekarang kita akan mencari tentang percepatan. Percepatan ini merupakan turunan 2 kali dari posisi, atau bisa kita katakan bahwa percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Jadi dari persamaan ini kita turunkan 1 kali lagi untuk mendapatkan percepatan. Jadi percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Oke. Tadi apa kecepatannya? Omega A cos omega T. Kita turunkan. Sama seperti tadi. Omega T-nya kita misalkan dengan U. Misal omega T sama dengan U. Maka bisa Ibu tulis seperti ini. Omega A cos U. Lalu bagaimana cara untuk menurunkan ini? Kita buat seperti ini dulu. Pertama, dikali dengan DU per dt. Oke, sekarang kita masukkan ini. D omega A cos U per DU. Kita kalikan D. Apa U-nya tadi? Omega T per dt. Oke, Ibu ulang ke sini ya. Ibu ulang. D per DU omega A cos U
dikalikan dengan D per dt omega T. Oke, sekarang omega A cos U kita turunkan. Omega ini kita turun ke depan, omega A. Turunan cos adalah min sin. Dan turunan omega T terhadap T adalah omega. Jadi bisa ibu tulis seperti ini. Omega kuadrat A min sin U. Dari ini jadi kita taruh depan min omega kuadrat A sin U. Tadi berapa nilai U? Omega T. Jadi min omega kuadrat A sin omega T. Ini persamaan percepatan. Sekarang kita lihat A sin T itu sama seperti dengan posisi. Jadi bisa ibu tulis seperti ini. A sama dengan min omega kuadrat kali X. Jadi ini persamaan dari percepatan. Oke, sekarang ibu ada latihan soal. Waktu saya bagian sini ya. Ya, Bu. Oke, contoh soalnya. Contoh soalnya. X persamaannya 2 sin 2 cm. Oke, yang ditanya yang pertama berapa amplitudenya? Oke, yang kedua berapa kecepatannya? 3 berapa percepatannya? Dan yang keempat adalah berapa frekuensinya. Oke, sekarang kita jawab mulai dari pertama. Yang ditanya adalah amplitudo. Bagaimana cara mengerjakannya? Jawab. Kita gunakan persamaan yang awal tadi. Persamaan posisi. Apa persamaannya? X, T sama dengan A sin omega T. Maka kita masukkan nih soalnya. X sama dengan 2 sin omega 2 sin 2 I T. Oke, berapa sih amplitudenya? Kita lihat. Di berapa amplitudenya? Sama dengan A sama dengan 2, Bu. 2 Sentimeter. Oke. Kamu dari sini ya. Oke, yang B yang ditanya adalah kecepatan. Apa tuh tadi kecepatan persamanya? Turunan. Omega A cos omega T. Oke, langsung kita lakukan. Nah, dari persamaan ini maka kita mendapatkan bahwa omega sama dengan 2 pi. Jadi langsung kita masukkan. Omeganya 2 pi. A-nya 2, kita masukkan. Cos omeganya berapa? 2 pi. 2 pi T. Maka kecepatannya adalah 4 pi cos. Oke, setelah kita mengerjakan yang satu untuk mencari amplitudo, yang kedua untuk mencari kecepatan. Oke, yang ketiga yang ditanya itu adalah percepatan. Dan yang keempat itu yang ditanya adalah, betul sini ya. Ya, Bu. Adalah yang keempat yang ditanya adalah frekuensi. Oke, siapa yang mau mengerjakan soal nomor 3? Saya, Bu. Oke, silakan maju, Meli.
Ya, Bu. untuk mengerjakan soal nomor 3. Yang 3 ya, Bu? Iya, yang 3 untuk mencari kecepatan ya. Ya, Bu. Sama kayak persamaan tadi. Iya, omega kuadrat. Tadi apa tadi persamaannya? Untuk Oh. kecepatan? Oh, ya, Bu. Kali. Iya, Bu. W Ya. omega kuadrat. Ya. Kos ya, Bu ya? Iya. Ini benar kos atau min? Bensin, Bu. Oke. Ini kan minnya sudah di sini. Fokus ya. Oh, iya. Itu ya, Bu ya? Iya. Ini langsung diturunin, Bu ya? Langsung sin omega. Omega T ya, Bu? Iya. Masukkan A-nya berapa? Kuadrat ya. Sin. Oke. Sin. Udah, Bu. Oke, ini jawaban teman kalian. Oke, kita sama-sama koreksi ya. Jadi, oke, Medi silakan duduk. Ya, Bu. Oke, cara mencari kecepatan yang saya turunkan adalah ini. Oke ya, ini yang tadi kita turunkan. Maka kita langsung masukkan nilai A adalah 2. Langsung kita masukkan. Omeganya adalah 2pi kuadrat. Benar ya dari sini ya? Sin 2pi T. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Oke, benar jawaban Nani. Kita beri tepuk tangan dulu pada Nani. Oke, selanjutnya untuk mencari frekuensi, siapa yang mau mengerjakan? Saya, Bu. Oke, pada hal itu untuk mengerjakan bagaimana cara kita mencari frekuensi. Oke, ini jawaban dari Hamito untuk mencari frekuensi. Oke, sekarang kita periksa sama-sama ya. Jadi Hamito menggunakan omega sama dengan 2pi. Apa tadi persamaan omega? 2pm. 2pm. Kita masukkan 2pm sama dengan 2pi. Bagaimana untuk mencari frekuensi? 2pi dibagi sama dengan 2pi. Maka hasilnya 1. Oke, beri tepuk tangan buat Hamito. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang getaran harmonis sederhana pada pegas. Oke, waktu dulu. Oke, sekarang kita belajar mengenai GHS pada pegas. Nah, misal ada sebuah pegas dengan konstanta A, maka di sini ada sebuah beban. Maka ibu tarik sejauh X. Oke, ini hasil tarikannya. Nah, kalau misalnya ibu tarik pegasnya ke arah kanan, lalu ibu lepaskan, gaya mulutnya akan kemana? Ke kiri. Ke kiri. Itulah yang menyebabkan pegas itu pada saat kita tarik lepasannya, kita tarik dari ininya, maka dia akan bolak-balik. Ingat, pada getaran harmonis sederhana ini kita perlu menganalisis gaya apa yang menjadi gaya pemulih. Oke, sekarang kita analisis ya. Oke, ini ada pegas dengan konstanta A. Oke, ini ada bendanya M. Oke, di benda ini ada gaya apa saja? Pertama ada gaya
gaya berat atau M dikali G. Oke, di atasnya ada gaya normal. Ini ibu tarik sejauh X. Maka kalau misalnya ibu tarik sejauh X, maka gaya kemulinya akan ke arah kiri. Ini adalah gaya kemuli. Tadi ingat kata ibu tadi, gaya kalau dalam GHS ini kita perlu tahu gaya kemuli apa yang terjadi pada benda. Oke, pada pegas ini apa sih gaya kemulinya adalah min X. Kok bernilai negatif? Karena gaya kemuli itu arahnya selalu berlawanan. Itulah mengapa tandanya negatif. Oke, kalau misalnya ditanya berapa periode dan frekuensi pada pegas, maka kita dapat mencarinya menggunakan persamaan ini. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, gaya apa yang bekerja pada pegas ini adalah gaya pemuli. FP sama dengan M dikali A. FP-nya apa? Masukkan min KX. Oke, A-nya tadi apa yang kita cari pertama kali? Apa? Min omega kuadrat dikali G. Ini kita coret ya, min-nya. Coret sama X-nya kita coret bisa Bu. Jadi K sama dengan M kali omega kuadrat. Oke, jadi bagaimana kalau mencari omega kuadrat rumusnya? K per M. Oke, kita lupakan kuadratnya. Omega sama dengan akar K per M. M. Tadi apa nilai? Oh, berapa nilai omeganya? 2 2pf 2pf sama dengan akar K Per M. M. Oke, kita sudah mendapatkan ini. Bagaimana frekuensinya? Oke, ibu tulis ulang. 2pf sama dengan akar K per M. Bagaimana kalau kita mencari frekuensinya? Maka kita dapat menggunakan 1/2pi akar K per M. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan frekuensinya. Bagaimana jika kita ditanya, bagaimana sih untuk mencari periode? Ingat, periode T sama dengan 1/M. Maka 1/2 pi Akar K per M. Maka T kita balik ya, jadi 2pi akar M P per K. Oke, ini sekarang sudah mendapatkan frekuensi dan periode pada GHS pada pegas. Oke, sekarang ada soal lagi. Ini sudah catat ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu hapus. Oke, sini kita ada satu soal. Nah, soalnya ini ada sebuah pegas. Ditarik sejauh X. Ya, ini beratnya ya, masanya bendanya. Oke, sekarang K-nya diketahui 40 Newton per meter, masanya 0,5 kilogram, F-nya sama dengan 10 Newton, dan X-nya sama dengan 2 cm. Oke, yang ditanya berapa frekuensinya? Oke, ibu jawabnya ya. Oke, bagaimana tadi untuk mencari frekuensi? Frekuensi sama dengan 1/2pi ya, akar K per M. Oke, sekarang kita langsung masukkan. K-nya berapa? 40 Masanya 0,5 kg. 0,5
Maka 1 per 2 pi, berapa 40 dibagi 0,5? Berapa? 8? 80. Maka kita akarin 80. 80 bisa ya, 16 kali 5. Oke. Kita lepasin akarnya 16, 1 per 2 pi, 4 per akar 5. Sama dengan 4 per 2 pi akar 5. Ini bisa kita coret? Oke, jadi 2 per pi akar 5. Oke, sudah ya? Kalau misalnya ditanya periode, tinggal menggunakan persamaan tadi yang kita balik. Jadi 2 pi akar m per akar. Oke. Oke, sekarang ini ada contoh soal lagi. Nanti kalian maju ya ke depan ya. Ini ada tugas sama kayak tadi. Maka ini ada bendanya. Ditarik sejauh X. Nah, kayaknya ini 50 Newton per meter. Oke. X-nya sama dengan 2 cm. F-nya sama dengan 10 Newton. Dan M-nya sama dengan 0,5 kg. Yang ditanya berapa frekuensi? Ini soal yang pertama. Bagi gue ya. Nah, soal yang kedua sama seperti itu, tapi membedakan masanya. Jadi soal yang kedua gambarnya sama ya. K sama dengan 50 Newton per M. X-nya sama dengan 2 cm. F-nya sama dengan 10 Newton. Dan M-nya sama dengan 2 kg. Yang ditanya sama, yaitu frekuensi. Oke, soal nomor 1 siapa yang bisa mengerjakan? Saya, Bu. Oke, Hamito, silakan maju nak. Jadi frekuensi, Bu. Ya, untuk menjadi frekuensi tadi apa rumusnya? Frekuensi sama dengan 1 per 2 pi akar K per M. Masukkan. Oke. Kayaknya berapa? 50. Masanya 0,5. Kan 100. 10 per 2 pi akan 100 berapa? Oke, 1 per 2 pi dikali 10. Mendingan oke, sudah dikerjakan sama Hamito, kita kali sama-sama ya. Jadi persamaannya 1 per 2 pi K akar K per M. K-nya 50, langsung kita masukkan. Masanya 0,5. Jadi 50 dibagi 0,5, 1 per 2 pi akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Pasal terbagi jadi 5 pi per satuan frekuensi. Oke, untuk soal nomor 2, siapa yang mau mengerjakan? Saya, Bu. Oke, silakan Meli. Oke, nah Meli, ya Bu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan rumusnya frekuensi sama dengan 1 per 2 pi. Oke, ini kenapa 10? Oh, saya pikir tadi ini frekuensi, Bu. Ya, satuannya
dari gaya. Ya Bu, ya Bu, maaf. Oke, konstantanya langsung masuk ya dari 50 ini. Ya Bu, siap Bu. Oke, lanjutkan. Hanya 50 langsung masukkan. F kecil Meli. Ya. Dibagi 2. Oke, ini jawaban Meli. Oke, kita sekarang sama-sama koreksi ya. 1/2 pi ikannya berapa? 5. 50 langsung masukkan saja. M-nya sama dengan 2 kilo. Jadi 50 bagi 2 sama dengan akar 25. Jadi akar 25 adalah 5. Jadi maka frekuensinya 5/2 pi. Oke, sudah paham mengenai fitur harmonis sederhana pada pegas? Sudah? Sudah Bu. Sekarang kita lanjut. Oke, kita applause dulu buat Meli dan Hamito. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai getaran harmonik sederhana pada bandul. Oke ya. Oke, getaran harmonis sederhana pada bandul. Tadi kan kita belajar pada pegas. Kalau sekarang kita belajar pada bandul. Ini ada sebuah bandul, misalnya Ibu gambarkan ini sebuah bandul. Ada diamnya seperti ini. Lalu ibu tarik ini. Nah, oke. Nah, jadi bendanya dalam keadaan diam bandulnya, lalu ibu tarik ke sini. Maka apa yang terjadi? Dia akan Bolak-balik. bolak-balik. Nah, ingat pada getaran harmonis sederhana ini kita harus menentukan gaya kemudi apa yang terjadi. Oke, sekarang kita analisis. Ini ada gaya Berat. MD. Oke, kita anggap tetanya di sini. Maka kalau misalnya ke sini, oke ya, sama aja ke sini. Ingat, berarti tetanya kan di sini. Oke, benar? Maka untuk mencari ini adalah MG cos theta. Bagaimana kalau di sini? Yaitu MG sin theta. Ini L-nya ya, panjang kali. Nah, tadi kalau misalnya ibu gerakan ke sini, saat ibu lepaskan, berarti di mana gaya kemulinya? Ini bukan? Oke. Berarti berapa sih gaya kemulinya? MG sin theta. MG sin theta. Ingat, karena gaya pemuli itu arahnya berlawanan, jadi jangan lupa kita kasih tanda Minus. Jadi minus MG sin Theta. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya. Ini termasuk simpangan ya. Kita buat X. Kita keluarkan ya segitiga ini. Tetanya di sini. L panjang berarti ini X. Nah, bagaimana cara mencari sin theta? Sin theta adalah sin demi. Depan per Miring. maka X per L. L. Maka FP-nya bisa ibu tuliskan min MG X per L. Nah, bagaimana cara kita menentukan frekuensi dan periode pada getaran harmonik sederhana pada bandul? Sama halnya kayak seperti pegas tadi. Kalau kita
sama dengan M dikali A. G pemulinya apa? MG sin theta. Min MG sin. Theta. Sinnya sudah ketemu, sin tetanya apa? X per. L. Langsung masukkan ya. Kita buat dulu ya biar kalian nggak bingung. M dikali A. Tadi apa A tadi? Kalau kita ke halaman ke sana, omega kuadrat dikali X. X. Oke. Kita masukkan sin tetanya. X per L. L sama dengan M dikali min omega kuadrat dikali X. Sekarang kita coret yang sama. M-nya sama, X-nya sama, maka G per L sama dengan omega kuadrat. Maka omega sama dengan akar G per L. L. Oke. Omega tadi apa rumusnya? Apa kesamaannya? 2 pi F akar G per L. Bagaimana kalau kita mau mencari frekuensi? 1 per 2 pi akar G per L. Oke, sekarang kita sudah menemukan frekuensi getaran harmonik sederhana pada bandul. Dan bagaimana sih jika ditanya berapa periodenya? T sama dengan 1 per F. Maka kita bagi saja 1 per, atau frekuensinya 1 per 2 pi akar G per L. Maka per periodenya sama dengan 2 pi akar L per G. L per G. Oke, sekarang kita sudah menemukan bagaimana cara mencari frekuensi pada GHS pada bandul, dan kita juga sudah menemukan bagaimana sih persamaan periode getaran harmonik sederhana pada bandul. Oke, sekarang karena waktu kita sudah habis, oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ada yang masih ingat apa itu GHS atau apa itu getaran harmonik sederhana? Ada yang masih ingat? Hai Bu, Oke, Meli. getaran harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik yang pada akhirnya akan kembali lagi ke bentuk awalnya Bu. Oke, jadi getaran harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik. Nah, ingat syarat terjadinya GHS adalah adanya gaya Pemuli. Gaya pemuli adalah arahnya Berlawanan. Jadi kalau misalnya ibu menarik pegas ke arah kanan, maka gaya pemulinya akan ke kiri. Oke, karena arahnya berlawanan, maka tandanya adalah negatif. Oke, jadi bagaimana percepatan pada GHS yang masih ingat? Ini percepatannya min omega kuadrat dikali X. X-nya tadi apa? Asin omega T. Nah, nanti ada tugas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu kasih tugasnya. Kalian kerjakan buku kita, buku cetak kita, halaman 134 ya. Itu untuk uraian 1-10 kerjakan. Besok minggu depan dikumpul ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian mengerti dan dapat berguna bagi kita semua. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.